Halo, selamat datang di podcast Mahasiswa Insomnia. Oke, kali ini saya akan sharing terkait summer program yang pernah saya ikuti, yaitu summer program di University of Tsukuba di Jepang. Jadi programnya itu adalah summer research program di Tsukuba University selama 2 minggu. Jadi untuk gambaran aja ya. Jadi untuk summer program ini nanti kalian akan memilih di beberapa lab. Di sini yang pasti summer programnya itu untuk di Tsukuba University-nya itu nanti kalian akan ditempatkan di Faculty of Medical Science atau di Faculty of Life and Environmental Science. Jadi ada dua lab. Ya, ada di dua fakultas. Cuma untuk labnya itu, bentar ini saya sambil coba cek. Jadi nanti akan ada untuk Medical Science itu ada 22 lab. Ada banyak banget macam labnya. Ada mungkin jadi ada ini ya beberapa aja yang saya ingat. Jadi ada lab hematologi, dermatologi, gen, molekular parasitologi, terus ada imunologi dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cek, nanti saya taruh linknya, link program summer research-nya di deskripsi di podcast ini. Terus tadi kan untuk lab di Fakultas Medical Science kan ada 22. Terus untuk fakultas di Life and Environmental Science itu ada cuma 8. Jadi untuk Life and Environmental Science ini ada untuk kayak pomologi, terus tentang eco-friendly material dan lain sebagainya. Nanti lebih jelasnya kalian bisa cek di websitenya ya. Kayaknya ada flyer-nya juga. Sebenarnya untuk tahun ini pendaftarannya udah ditutup. Jadi saya kan kemarin ikut di tahun 2018 untuk program summer research-nya, dan sekarang 2019 untuk program yang ke-10, karena programnya kan udah dimulai dari kalau nggak salah 2010. Jadi untuk 2019 ini sayang udah ditutup programnya. Jadi mungkin persiapkan aja dari sekarang untuk nanti program di 2020. Jadi nanti modelnya gini, sebelum ke ini ya, menginjak ke persyaratan, tadi kan saya jelaskan untuk labnya itu cuma ada yang pokoknya seluruh lab yang ada di dua fakultas itu tadi, di fakultas Medical Science sama di fakultas Life and Environmental Science. Jadi cuma ada di dua itu, pokoknya lab yang ada di dua fakultas tersebut. Dan nanti otomatis kan karena cuma di dua fakultas tersebut, terus dengan beberapa lab yang berkaitan dengan hal itu, berarti cuma mahasiswa yang otomatis yang majornya atau jurusannya itu kalau nggak kedokteran, kimia, biologi, lingkungan, biotek, dan lain sebagainya. Pokoknya yang masih kisaran itulah, biomedik atau dan lain sebagainya. Jadi yang masih relevan untuk join program itu adalah mahasiswa yang dari jurusan tersebut itu tadi. Untuk persyaratannya tadi yang pertama untuk anak S1 itu bisa ikut. Yang penting dia udah mahasiswa di tingkat 2 atau tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan tahun kelima pun masih bisa ikut. Yang penting statusnya masih mahasiswa. Terus untuk yang teman-teman yang S2, anak-anak mahasiswa master,
Terus selama kalian masih mahasiswa tahun pertama ataupun tahun kedua bisa join program ini. Sedangkan untuk GPA-nya atau IPK-nya harus minimal di bawah 3 untuk scale 4 ya. Jadi minimal 3. Kalau misalkan kalian di kampus kalian mungkin IPK maksimalnya bukan 4, intinya minimal IPK-nya adalah 75% dari IPK maksimal. Tapi kayaknya kalau di Indonesia semuanya 4 ya IPK-nya. Kalau di Hongkong itu dulu berapa ya dulu ya? Dulu tuh 6 katanya maksimal, IPK maksimal. Kalau di Indonesia kan 6, karena minimal 75% dari IPK maksimal, berarti minimal kalian bisa ikut program ini adalah IPK-nya harus minimal 3. Terus karena ini programnya di Jepang, otomatis paspor. Nah, untuk paspornya biasanya kalau misalkan programnya itu untuk tahun 2019, berarti paspornya kalian itu harus masih aktif sampai tahun 2020. Begitu untuk misalkan nanti programnya itu di 2020, berarti paspornya harus masih valid sampai tahun 2021. Jadi masih valid sampai 1 tahun setelahnya. Terus tadi kan ini saya jelaskan dari beberapa fakultas, tadi ada beberapa lab. Ada beberapa lab tersebut nanti juga ada supervisornya. Jadi supervisornya itu adalah sensei atau profesor yang ada di lab tersebut. Terus selain ada supervisor, nanti kalian juga akan dapat TA atau teaching assistant. Biasanya mereka adalah mahasiswa S3 yang di lab tersebut, yang nanti akan membantu kalian selama penelitian di lab tersebut. Terus untuk programnya yang pasti ini ya, untuk gambaran. Jadi programnya itu selama 2 minggu. Untuk hari kedatangan, mungkin hari pertama kedatangan, terus nanti besoknya hari kedua itu nanti akan ada welcoming party dari seluruh peserta, nanti akan dikumpulkan. Kalau kemarin saya itu ini semacam tampil di panggung, dan sebelumnya itu kita akan dibuat grup. Jadi dari seluruh partisipan itu dibagi di beberapa grup. Satu grup dulu itu kalau nggak salah 6 atau 7 ya kalau nggak salah. Jadi nanti dicampur, kan ada dari mahasiswa Indonesia, yang dari Vietnam, dari Taiwan, dari Brazil, dari Skotlandia. Nah itu jadi nanti bakal dicampur. Untuk tampilnya itu terserah bebas, kalian mau nampilin tentang yang berhubungan dengan Jepang, atau pokoknya itu dikaitkan, misalkan kayak gini, yang terkenal kan kayak semacam lagu Doraemon lah, karena grup kalian itu kan dari beberapa mahasiswa yang dari beberapa negara. Lah itu tampilnya adalah menyanyikan lagu Doraemon sesuai dengan bahasa masing-masing negara. Seperti itu, salah satunya kayak gitu kemarin yang saya ikuti. Jadi bebas, entah tampil dance atau nyanyi akustik atau apa, pokoknya bebas. Yang penting karena welcoming party untuk mengakrabkan sesama partisipan dan juga panitia dan sebagainya. Jadi nanti bakal ada tampil kalian, dan juga akan ada tampil kesenian Jepang juga akan ada nanti, dan otomatis akan ada makan-makan. Untuk yang muslim nggak usah khawatir juga, karena beberapa panitia juga mahasiswa yang berasal dari Indonesia juga. Jadi mereka tahu kalau kita muslim, jadi
akan disediakan meja khusus untuk makanan halal ya. Terus untuk hari ketiga sampai H-1 penutupan itu kalian akan berkutat di lab sesuai dengan lab yang kalian pilih itu tadi, yang kalian apply. Nah nanti akan fokus di lab penelitian. Terus di minggu pertama nanti kalian akan diajak semacam city tour gitulah. Tapi kalau kemarin saya itu diajak ke Tokyo jalan-jalan ke Skytree, terus di temple di Asakusa itu apa ya, pokoknya salah satu temple di Asakusa, terus Skytree dan lain sebagainya. Pokoknya dia diajak ke Tokyo. Terus itu kan nanti penelitiannya sampai hari ke-13 kalau salah. Lah di hari terakhirnya sebelum kalian pulang, jadi nanti penelitian itu nanti sampai hari ke-12 kalau nggak salah ya. Terus nanti hari ke-13 itu nanti kalian akan ada presentasi dari seluruh partisipan. Nanti presentasi apa yang sudah kalian teliti di hadapan seluruh partisipan yang lain, dan juga ada beberapa mahasiswa Tsukuba juga. Terus juga kalau supervisor kalian atau sensei kalian bisa hadir ya, kemungkinan besar juga bakalan hadir. Tapi waktu itu kemarin, waktu saya kebetulan sensei saya nggak hadir. Tapi ya untuk juga sih, kalau dilihat sensei kan juga agak deg-degan. Untungnya nggak dilihat, jadi malah nggak bikin deg-degan. Jadi nanti kalian presentasi hasil penelitian kalian. Dan juga untuk program ini, program summer research program ini nanti semuanya dalam bahasa Inggris, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan juga untuk di lingkungan kampusnya juga, karena apa ya, karena di Tsukuba, di University of Tsukuba itu termasuk salah satu universitas yang mahasiswa internasionalnya banyak. Jadi itu kalian nggak bakalan kesusahan untuk tanya sesuatu. Misalkan kalian mau tanya kantin, pasti mahasiswa di situ, entah meskipun mahasiswa Jepang juga, itu biasanya tetap bisa bahasa Inggris. Jadi kalian nggak usah khawatir masalah kalau bingung jalan atau apa, itu selama masih di kampus itu nggak usah khawatir. Terus untuk makanan halal juga di beberapa kantin juga ada. Karena kan kita kalau saya dulu ya, jadi nge-labnya itu biasanya dari jam 8 pagi. Kalau selesainya sih tergantung labnya kalian sih, atau tergantung penelitiannya seperti apa. Kalau saya dulu tuh sampai jam 8 malam, jam 9, jam 10 pun juga pernah. Terus di lab lain juga teman-teman saya yang lain juga kadang jam 6, jam 5 itu kadang udah pulang juga. Jadi tergantung. Intinya biasanya jam 8 itu jam masuknya, jam masuk kerja lab. Terus masalah kantin juga, masalah makan, biasanya nanti jam 12 itu ada jam istirahat siang untuk makan. Kalau muslim ya kita nyari tempat sholat. Biasanya di tiap fakultas itu pasti ada gedung satu yang ada ruang untuk sholat, itu ada. Terus untuk kalau yang putra itu tiap Jumat itu juga ada masjid di Tsukuba, agak jauh juga sih dari kampus. Kalau nggak nyepeda juga kalian bisa nebeng dengan temen, mungkin ada mahasiswa dari Indonesia juga yang di Tsukuba, kalian biasanya bisa bareng naik mobil atau apa. Oh ya, jadi
program summer research ini ada beberapa pilihan sebenarnya. Ada yang pertama, full, kalian bakal dapat scholarship, jadi tanpa bayar sama sekali, mulai dari penginapan, biaya program, tiket pesawat itu sudah ditanggung. Atau yang kedua itu adalah biaya program penginapan itu ditanggung, cuma untuk tiket pesawat kalian usaha sendiri. Terus yang ketiga itu kalian membayar seluruhnya. Jadi tiket sendiri, biaya program kalian juga harus bayar, penginapan asramanya atau dorm kalian juga harus bayar sendiri, kayak gitu. Terus untuk jadi seluruh partisipan waktu itu di hari pertama, waktu welcoming party kayaknya, itu kita dikasih 8.000 yen semuanya, dan juga dipinjamin sepeda untuk dari dorm ke kampus. Itu kan juga sekitar 2 kiloan lah. Kalau yang ini ya, yang di Fakultas Medical Science itu agak jauh. Itu selain naik sepeda, kalian juga bisa naik bus. Kalau bus itu 210 yen kalau nggak salah. Tapi kalian juga bersepeda kok. Kebanyakan mayoritas semuanya bersepeda dari dorm ke kampusnya, karena bareng-bareng kan nggak terlalu capek. Mungkin itu. Terus selain persyaratannya saya sebutkan tadi, juga ada TOEFL. TOEFL-nya ini ada TOEFL kalau nggak salah 450 kalau nggak salah. Selain TOEFL nanti juga kalian disuruh membuat esai. Kalau saya dulu esainya, jadi gini, untuk tips membuat esainya, biasanya untuk peluang lolosnya, kebetulan saya kan juga apply-nya untuk scholarship-nya biar nggak membayar biaya programnya. Jadi sesuaikan dengan penelitian kalian di kampus, atau misalkan sesuai dengan major atau jurusan kalian. Karena saya kimia, otomatis saya dulu ngambilnya lab ini, molekular farmakologi. Molekular farmakologi kan masih ada kaitannya dengan kimia, jadi saya apply-nya itu. Dan kebetulan penelitian saya juga tentang obat, tentang rancang senyawa obat dengan metode GISAR, jadi ada kaitan. Jadi kalian hubungan aja antara interest tentang riset kalian dengan lab yang kalian apply, yang kalian lamar itu untuk kalian tuju. Terus peluang yang kedua untuk kalian bisa diterima atau dapat scholarship-nya adalah kalian bisa cek aja list kampus-kampus yang menjalin kerjasama atau MOU dengan University of Tsukuba. Dan kebetulan karena UGM juga kerjasama, ya udah saya akhirnya apply juga, karena kan nanti peluang untuk keterimanya berarti kan agak tinggi. Tapi kalaupun University of Tsukuba-nya nggak menjalin MOU dengan kampus kalian, ya kalian coba aja, kan nyoba kan nggak bayar kan, ya barangkali kan keterima kan, lumayan. Mungkin itu. Ada lagi nggak ya? Ya gambarnya seperti itu sih. Kalau ada pertanyaan tentang summer research program di University of Tsukuba di Jepang, ada yang kalian tanyakan, bisa kontak di
email atau bisa mention di Twitter atau DM aja di Instagram, nggak apa-apa. Nanti kontaknya saya taruh di deskripsi. Dan juga untuk website summary programnya juga nanti bakalan saya taruh di deskripsi di podcastnya. Mungkin gitu aja, semoga bermanfaat. Sekian.